Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam belajar pemuda pemilik masa depan. Semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, statistika inferensial, kita akan membahas mengenai uji Friedman sebagai uji statistik non-parametrik. Mengapa? Uji Friedman ini digunakan jika asumsi pada statistik parametrik yang menggunakan asumsi klasik atau uji prasyarat itu tidak terpenuhi. Mungkin kalau uji Friedman ini sebagai pengganti uji two-way ANOVA, maka jika uji normalitasnya tidak normal, bahkan uji homogenitasnya juga tidak normal, tidak homogen, atau uji normalitasnya normal datanya, tapi homogennya tidak homogen, maka bisa menggunakan uji Friedman. Digunakan untuk mengetahui perbedaan dua atau lebih kelompok sampel. Bisakah sampel berhubungan ataukah sampel independen? Nah, uji alternatif ini bila asumsi klasik pada statistik parametrik tidak terpenuhi. Di sisi kiri ini uji parametrik, di sisi kanan uji non parametrik. Ini masing-masing sebagaimana gambar warna. Maka kita akan membahas yang uji Friedman sebagai pengganti uji two-way ANOVA. Langsung saja kita pernah mendapatkan tugas atau mungkin masalah tentang penelitian, tentang motivasi kerja, lalu dari jenis kelamin, juga ditinjau dari kepangkatan. Kita sudah menguji normalitasnya ternyata tidak normal karena signifikansi hitungnya lebih kecil dari 0,05, ini 0,036, lebih kecil, maka tidak normal. Maka kemudian bisa kita gunakan yang ini, uji normalitasnya ternyata juga tidak normal juga. Dari asisten ahli ternyata ini juga tidak normal, tapi dari rektor ini normal lebih dari 0,05, yang rektor kepala tidak normal, yang profesor normal. Maka tetap kita adakan untuk transformasi data. Mungkin setelah ada transformasi data, ternyata juga masih tidak normal datanya, maka kita menggunakan alternatif yang lain, yaitu strategi Monte Carlo. Nah, bila strategi Monte Carlo ini ternyata datanya normal, maka kita bisa lanjut ke uji homogenitas dan two-way ANOVA. Tetapi kalau ternyata juga tidak normal lagi, maka kita langsung lanjut ke uji Friedman saja. Ini kita istilahkan ternyata menggunakan uji Monte Carlo ternyata normal, lalu kita uji homogenitas. Coba kita lihat, ternyata uji homogenitasnya ini melalui level test, ternyata uji homogenitasnya tidak homogen karena signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Skornya 0,010, lebih kecil. Maka langsung saja karena asumsi klasik ini tentang homogen tidak terpenuhi, maka akan diuji Friedman. Lalu bagaimana langkah-langkah uji Friedman itu? Adalah dengan klik analyze, lalu non-parametric test, legacy, arahkan legacy dialogs, lalu klik di K-related sample. Nah, variabel yang ingin diuji yaitu
skor motivasi kerjanya, jenis kelamin, kepangkatan, dimasukkan ke kolom test variabel. Lalu klik statistik, centang di deskriptif, kuartil, continue, yang eksak ini dipastikan sudah. Nah, di dalam tes tipe ini, secara default sudah terchecklist Friedman. Sudah terdeteksi bahwa kita akan menguji secara Friedman, lalu di OK saja. Hasil dari uji Friedman ini terletak di tes analisis statistik ini. Bagaimana hasil signifikansinya? Ternyata melalui uji Friedman ini signifikansinya adalah 0,000, ini lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nolnya ini ditolak. Kita menerima hipotesis penelitiannya, hipotesis HA-nya, yaitu ada perbedaan. Kalau dicontohkan kemarin menggunakan, ternyata ada perbedaan motivasi kerja ditinjau dari kepangkatan dan jenis kelamin. Contohnya. Lalu bisa juga dibandingkan dengan skor chi-square, yaitu 138,667. Ini bisa dibandingkan dengan chi-square tabel. Dengan DF-nya ini ada 2, menggunakan DF2, lalu kita pakai yang 0,05, dipastikan chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabelnya. Maka H0 ditolak, simpulannya ada perbedaan bla 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 bla. Lalu untuk menjawab rumusan masalah yang berbasis deskriptif, itu bisa menggunakan yang ini tadi, deskriptif statistik. Motivasi kerja ternyata rata-ratanya 38,88. Dari semua data yang ada ini, ternyata rata-ratanya adalah 8,8. Lalu mencari mana yang memiliki rata-rata paling tinggi motivasi kerjanya, yaitu melalui yang deskriptif estimated marginal mean. Nah, kita bisa menemukan motivasi kerja yang paling tinggi apakah laki-laki atau perempuan. Ternyata di sini, ini min-nya lebih besar pada perempuan. Lalu dari segi pangkatan, mana yang paling tinggi motivasi kerjanya, yaitu di profesor. Yang paling rendah berada di lektor. Lalu dari segi jenis kelamin dan kepangkatan, laki-laki pangkat apa atau perempuan pangkat apa yang paling tinggi motivasi kerjanya. Di sini skor yang paling tinggi 48, ternyata profesor. Nah, jenis kelamin perempuan yang profesor memiliki motivasi kerja paling tinggi. Kemudian yang paling rendah itu ini 32,5, laki-laki asisten ahli dan perempuan lektor kepala. Ini sudah selesai untuk menjawab jika ada kasus penelitian yang tidak bisa diuji statistik parametrik menggunakan two-way ANOVA, maka kita bisa menggunakan uji yang non-statistik, non-parametrik, yaitu dengan uji Friedman. Sekian, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.